Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, haleluya. Yang semangat dong. Shalom saudara-saudara. Shalom, haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Apakah saudara-saudara semua dalam keadaan baik? Amin. Sehat? Amin. Coba salam kiri kanannya. Tengok saudara-saudara yang di sebelahnya, ada senyuman enggak? Pastikan saudara-saudara yang ada di sebelahnya ada senyuman ya. Oke, kita masuk ke dalam bait Tuhan. Kita beribadah ke rumah Tuhan dalam keadaan yang sukacita pastinya. Amin. Semua yang tidak penting, yang membebankan kita tinggalkan dulu saudara. Amin. Haleluya. Inilah waktunya kita masuk ke tempat ini untuk bersukacita, menyembah Tuhan dengan sukacita, menyerukan nama Tuhan di tempat ini dengan sukacita dan merasakan kasih sukacita. Amin. Haleluya. Sungguh Tuhan Yesus baik. Sebelum kita memulai ibadah kita, terlebih dahulu kita mengucap syukur, kita berdoa akan kebaikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau sungguh baik, teramat baik. Oh, tidak dapat dibalas Tuhan Yesus kebaikan-Mu dengan apapun itu. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa. Engkau yang menopang setiap hidup kami. Engkau yang menolong setiap kami. Bahkan dalam sepanjang minggu ini Tuhan Yesus, kami telah melakukan setiap aktivitas kami dengan baik. Kami melakukan pekerjaan kami dengan baik. Itu semua karena campur tangan daripada Engkau ya Tuhan kami. Oh, siapa kami Tuhan Yesus tanpa kuat dan gagah-Mu? Siapa kami Tuhan Yesus tanpa pertolongan yang daripada Engkau? Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu Bapa. Kami dapat melalui sepanjang minggu ini dengan sukacita. Bahkan kami dapat melalui rintangan halangan dalam sepanjang minggu ini dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami datang ke hadapan-Mu untuk memuji memuliakan nama-Mu dengan kerinduan hati kami. Oh Tuhan Yesus, bukan karena formalitas saja. Hari itu hari untuk beribadah, hari untuk ke gereja, bukan. Tapi ini kerinduan kami Tuhan Yesus untuk menyerahkan hati kami di kaki-Mu. Duduk di kaki-Mu pada saat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, teramat baik. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ke tangan kekasihan-Mu. Ibadah kami bukan ibadah yang biasa-biasa. Oh, jikalau ada yang datang dengan kesakitan, sakit penyakit, Tuhan Yesus sembuhkanlah. Jika ada Tuhan Yesus yang datang dengan setiap kekurangan beban hidup, Tuhan lepaskanlah. Jika Tuhan Yesus ada yang datang dengan setiap persoalan permasalahan, oh Tuhan Yesus, Engkaulah jalan dari segalanya. Engkau yang dapat menyelesaikan setiap perkara dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya tiada yang mustahil bagi nama-Mu. Untuk itu kami datang ke hadapan-Mu saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami akan memuji memuliakan nama-Mu di tempat ini. Terpuji dan mulia nama-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Saudara-saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita berserah di hadapan Tuhan. Serahkan hatimu, kosongkan jiwamu, kosongkan pikiranmu saat ini hanya milik Tuhan. Tinggalkan setiap beban yang ada di pikiranmu, apapun yang menjadi masalahmu, persoalan hidupmu. Oh, tinggalkan itu. Iblis yang mengganggu tidak dapat menghalangi engkau untuk dapat merasakan hadirat dalam ibadah ini. Haleluya.
kasih, Bapa, syukur bagimu. Haleluya. Kita yang mau menari melompat untuk Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Berikutnya sebagai nama Tuhan, saudara siap untuk menari. Amin. Jangan tegang ya saudara, jangan malu-malu. Amin. Haleluya. Ekspresikan kalau kita cinta Tuhan. Amin. Kita akan pujian kita katakan haleluya. Dasar dari yang kuharapkan. Amin. Kita sorak dengan sekuat hati ya saudara. Dan dalam pujian kita dikatakan sorak dengan segenap hati. Haleluya. Saudara hati sorak kan. Jangan takut. Amin. Amin. Dari pujian ini dari sekalian kita katakan besar dari yang kuharapkan. Amin. Haleluya. Yeah.
Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Segala syukur hanya bagi nama-Mu. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Hanya Engkau yang layak dipuji disembah. Tidak cukup dengan itu Tuhan Yesus. Kami perlukan firman-Mu. Karena rohani yang mencari makanan rohani kami. Tuhan Yesus, saat ini kami siap menerima kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kau pakai urapi hamba-Mu luar biasa. Kami bukan sebagai pendengar firman-Mu saja, tapi sebagai pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah benih firman itu tumbuh di hati kami yang subur, tumbuh berbuah berbunga, menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami rendahkan hati kami rendahkan diri kami. Kami siap menerima kebenaran firman. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau. Kami akan pujian kami katakan yang terutama. Haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini,
Engkaulah yang paling penting dan di atas segalanya. Yesus adalah yang terpenting dan yang terutama. Sebab Yesus mengasihi kami dengan kasih yang besar. Karena kasih-Mu kami ada. Dan kami mau belajar tiap-tiap hari untuk mencintai-Mu, bertumbuh mencintai. Kami cinta Kau Tuhan, kami mengasihi-Mu. Karena Kau terlebih dahulu mengasihi kami. Engkau menunjukkan kasih-Mu, membuktikan kasih-Mu ketika kami masih berdosa. Sungguh kasih itu tidak ada bandingnya dengan apapun. Sungguh kasih itu Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kami. Kasih itu yang sanggup mengubah hidup kami. Kasih itu yang sanggup membebaskan kami, menyelamatkan jiwa kami. Terima kasih. Kami cinta Kau Yesus. Kami cinta Kau Bapa. Kau segalanya dalam hidup kami. Terima kasih. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk umat Tuhan. Haleluya. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil daripada kitab Mazmur 104 ayat 24 hingga 34. Betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan, sekalian Kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya, di situ bergerak tidak terbilang banyaknya. Bintang-bintang yang kecil dan besar, di situ kapal-kapal berlayar, dan lewatin yang telah Kau bentuk untuk bermain dengannya. Semua menantikan Engkau, supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka mengumutnya. Apabila Engkau membuka tangan-Mu, mereka kenyang oleh kebaikan-Mu. Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka terkejut. Apabila Engkau mengambil mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim Roh-Mu, mereka tercipta, dan Engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita, Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak memazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Semua sukacita, amin. Coba kasih senyum satu dengan yang lain, ya. Amin. Senyum itu sehat, amin. Ya, sukacita, tanda sukacita juga. Puji Tuhan. Saya harap semua kita baik-baik, amin. Ya, perhatikan buletinnya. Hari ini adalah 30 Oktober, minggu terakhir, ya. Jadi 2 bulan lagi, tidak 2 bulan ya, 1 bulan lebih saja kita sudah memasuki bulan perayaan Natal. Nah, oleh sebab itu perhatikan pengumuman kita sangat penting. Perhatikan semua kita ada buletin supaya tidak ketinggalan informasinya. Amin. Bagi jemaat Tuhan yang minggu depan ada duty atau pelayanannya supaya dijalankan dengan baik. Jemaat yang perlu didoakan sepanjang minggu ini adalah keluarga kami, hamba Tuhan, Mr. Mrs. Wong, dan berdoa untuk penginjilan kita. Ya, haleluya. Ya, berdoa juga untuk pilihan raya election, ya, di Malaysia 19 November.
ya. Jadi supaya ini tengah panas-panasnya politik di mana-mana, tetapi terlebih di Malaysia, ya karena lebih kurang 3 minggu akan ada election, ya, supaya terpilih pemimpin yang baik, yang benar, yang berasal dari Tuhan. Tentu tidak lepas daripada doa-doa kita. Puji Tuhan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat datang kepada jemaat Tuhan. Kalau ada yang pertama kali, Tuhan memberkati, rasakan sukacita, dan kita adalah satu keluarga. Amin. Keluarga di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, rasakan kenyamanan, ya. Puji Tuhan. Setelah ibadah kita berfellowship, dan kepada jemaat yang ingin pelayanan konseling, mari hubungi saya, ya. Meeting persiapan Natal setelah ibadah ini, dan saya minta semua kita fokus untuk mempersiapkan tumpukan perhatian persiapannya untuk perayaan Natal kita. Ada banyak nanti, ya di buletin. Semua tahu kan sekarang di mana di sini, ya, membaca yang saya terangkan, ya. Puji Tuhan, supaya tidak keliru. Tema bulan Oktober tinggal ini hari ini adalah pembaharuan, dan Mazmur 107 28 sampai 30. Di sana dikatakan yang berseru, ya, kepada Tuhan, ya, dalam kesesakan mereka akan ditolong, dikeluarkannya. Jadi berseru dengan Tuhan apapun masalahmu. Memperbaiki hubungan dengan Tuhan akan memperbaiki hubungan dengan orang yang kamu kasihi. Amin. Haleluya. Ya, kalau baik hubungannya dengan Tuhan, baik hubungannya dengan sesama, itu pasti. Tidak mungkin hubungannya baik dengan Tuhan tetapi hubungan dengan sesama tidak baik. Itu tidak benar. Christmas Carol Practice untuk hari kedua hari ini, ya, walaupun ramai tidak datang karena kerja mungkin atau apa alasan, tetapi praktis tetap jalan. Hanya yang setia mengikuti latihan akan mengikuti caroling. Jadi yang mendaftar supaya sungguh-sungguh mengikutinya. Activity bulan Desember, perhatikan, ini yang paling kita harus memberi perhatian. Perayaan Pranatal. Ya, selama Covid kita tidak rayakan, ya. Pranatal, yaitu pada 11 hari bulan Desember 2022, yaitu Ahad, ya, hari Minggu. Jadi bahasanya bercampur, ya. Orang yang baru sampai dari Indonesia paham sedikit, ya, kita adjust karena ada saudara-saudari kita sama Sarawak, ya. Ahad 11 hari bulan Desember. Ya, kenapa kita buat kebaktian Pranatal? Karena Natal 25 fokus kepada ibadah. Tapi Pranatal semua kita punya performance di sana. Dan saya percaya suasana penyalaan lilin kan di Pranatal. Amin. Haleluya. Ya, jadi sama sekali satu kali kita buat hari Minggu, ibadah Minggu dan ibadah Natal. Jadi tidak perlu 2 kali, ya, pukul 1 tengah hari. Oleh sebab itu, ya, kita kerja keras yang mau berlatih, yang mau mengisi acara, sungguh-sungguh, dan kita akan mengundang sebanyak-banyaknya jiwa-jiwa. Amin. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Christmas caroling, ya, seminggu setelah Pranatal, ya, 18 Desember bermula pukul 5 petang. Minggu depan saya akan beritahu rumah-rumah, berapa rumah kita akan pergi, ya. Puji Tuhan. Kebaktian malam Natal Sabtu 24 Desember pukul 8 malam di tempat ini. Kenapa kita buat? Karena seperti pengalaman minggu lalu, mungkin mereka 25 kerja, jadi 24 malam mereka bernatal. Tidak masalah. Amin. Kita berikan kesempatan, ya, kepada jemaat yang tidak boleh karena bekerja, tidak ada cuti, ya, harus bekerja 25-24 malam mereka boleh datang di sini. Amin. Jadi 24 malam hari Sabtu, 8 malam di tempat ini, dan kebaktian Natal, ya, 25 Desember pukul 10 pagi. Pukul berapa? 10 pagi. Jadi jangan datang pukul 1, sudah tutup gereja nanti, ya. Ya, kalau biasa hari Minggu, karena kebetulan Natal 25 hari Minggu, hari Ahad. Jadi ya, jangan ingat Ahad hari ini, ya, pukul 1, nanti sudah tutup. Jadi ingat time itu, masa itu adalah 10 pukul berapa?
10 pagi. Amin. Ya, puji Tuhan. Dan kebaktian tahun baru ya 1 Januari 2023 pukul 1 kembali. Pukul 1 tengah hari ya, tahun baru. Biasanya kalau hari biasa kebaktian tahun baru kita buat malam menyambut tahun baru 31 Desember. Tapi kali ini sebab jatuh kepada hari Ahad, jadi kebaktian tengah hari. Karena hari Minggu tidak boleh dilepaskan. Amin. Apapun hari Ahad adalah harinya Tuhan. Haleluya. Paham semuanya? Ini diingat supaya tidak ketinggalan acara-acara kita. Diminta jemaat mengikuti semua ibadah ini. Kita merayakan Yesus Raja kita. Dan nanti kita akan membagikan, persiapkan undangan yang boleh dibagikan kepada kawan-kawan sebanyak mungkin bagi hadiah di perayaan kelahiran Tuhan Yesus. Amin. Oh, Yesus lahir untuk semua orang. Puji Tuhan. Di belakang hari ini adalah hari 30 Oktober dan setelah ini kita meeting, jadi dipadatkan acara kita dengan waktu yang cepat. Kita meeting dan praktis. Ya, jadi meeting dalam 15 menit cepat-cepat dan praktis caroling 1 lagu. Ya, tetapi mantap. Ya, puji Tuhan. Minggu depan kita ada perjamuan suci. Ya, siapkan diri kita untuk satu meja dengan Tuhan. Dan saya percaya, jangan lepaskan bahwa perjamuan suci adalah ibadah yang sangat penting. Haleluya. Haleluya. Senyum lagi. Puji Tuhan. Kita siapkan ibadah kita, hati kita untuk menerima firman Tuhan. Amin. Siapkan Alkitabnya, siapkan notanya, siapkan pikirannya. Haleluya. Kita berdoa, kita sambut firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami siapkan hati kami untuk diisi oleh firman-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan. Secara khusus, biar firman yang disampaikan adalah firman yang hidup. Setiap perkataan kalimat berasal daripada pewahyuan, daripada pimpinan Roh Kudus, sehingga setiap kami diberkati, setiap kami dipuaskan oleh firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami serahkan tempat ini, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap diberkati, sama-sama kita berkata amin, amin, amin. Shalom. Apa kabar semua? Luar biasa. Haleluya. Hari ini adalah hari untuk kita menyembah, memuji Tuhan. Amin. Siapa yang katakan amin? Haleluya. Kita perlu katakan amin, karena inilah harinya yang Tuhan berikan. Amin. Dia mau dengar penyembahan kita. Amin. So kita perlu buka mulut kita untuk mengatakan haleluya. Amin. Kalau kita tak katakan, artinya kita menafikan kebaikannya. Ya? Paham? So kita harus membuka mulut kita. Bila hamba Tuhan mengatakan, kamu harus mengikutinya. Haleluya. Haleluya. Saya harap tidak ada seorang pun makan coklat ataupun makan apa-apa di dalam mulut sehingga tidak boleh mengucapkan apa-apa. Benar kan? Haleluya. Tuhan ada beri kita mulut. Amin. Untuk apa? Kalau ditanyanya untuk makan, minum, ya. Haleluya. Memang benar makan dan minum harus selagi kita hidup di dalam dunia ini. Amin. Tetapi yang terpenting antara makan dan minum, bercakap, yang terpenting itu adalah menyembah Tuhan, memuji Tuhan, menyampaikan
laku kepada Tuhan. Oke, kita kena nyanyi. Haleluya. Untuk itulah Tuhan memberikan mulut ini. Dan Tuhan memberikan mulut ini juga untuk berdoa. Amin. So, perkara yang kedua, ketiga, keempat kita lakukan dengan betul setiap hari tanpa gagal. Tetapi pertamanya sekali, setiap hari yang kita harus lakukan yaitu berdoa, memuji dan menyembah. Kita melupakan ataupun kita sengaja menepikan perkara itu. Kita katakan dia tidak penting buat saya sementara waktu. Saya kan baik-baik saja. Saya kan mempunyai income. Saya kan mempunyai life saya steady. Saya kan baik. Saya kan sehat. Saya kan ada income sebulan 1.500 hingga 2.000, 3.000, 4.000. Saya kan sehat. Mengapa saya perlu bazirkan satu jam atau 2 jam dekat kaki Tuhan? Ada pendapatan antara kita, ya. Kalau antara kita di sini mempunyai sesuatu ingatan ataupun tersimpan di dalam hati ataupun di dalam otak kamu, mengatakan, mengapa saya harus belanjakan uang ataupun masa di kaki Tuhan? Minta maaf kepada Tuhan hari ini. Bertobatlah. Haleluya. Karena Tuhan memilih setiap orang yang dia dikasihi adalah untuk menyembah dan berdoa kepadanya. Amin. Yang lain itu adalah yang kedua, ketiga, keempat. Karena kamu masih hidup di dalam dunia ini. Amin. Tetapi yang pertama sekali Tuhan rehat pada hari ketujuh itu adalah untuk menyembah, berdoa dan bertanya dengan dia, bercakap dengan dia. Amin. Adakah kita melakukan itu dengan bersungguh-sungguh, ataupun kita menolak ia ke tepi dan mengatakan dia tidak penting buat saya pada waktu ini? Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kalau kita pernah melakukan perkara ini selama-lamanya, kalau kita tidak ketahui betapa pentingnya, hari ini bertobatlah. Amin. Kita hidup adalah karena kemurahannya. Kita masih bernafas adalah karena kasih-Nya. Haleluya. Jangan sesiapapun antara kita ingatkan itu adalah kebolehan kita, kekuatan kita, kepandaian kita. Tidak. Kalau kamu katakan begitu, kamu harus kira hari Anda di dalam muka bumi. Ini adalah perkataan yang terus saya perlu katakan. Ya, ia akan membuatkan kemarahan Tuhan. Tidak ada sesiapapun yang lebih daripada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sedangkan pikiran kita sebelum kita pergi ke firman Tuhan. Amin. Haleluya. Boleh tak kita sediakan firman, hati kita terhadap firman? Boleh? Haleluya. Okay, mari kita ambil Alkitab kita. Haleluya. Saya percaya semua orang datang dengan Alkitab Anda. Haleluya. Yang tidak ada Alkitab, yang masih baru lagi, oke, Anda dimaafkan. Ya. Tetapi tanya dengan pastor Anda untuk dapatkan Alkitab. Haleluya. Haleluya. Oke, yang ada Alkitab, ambil Alkitab Anda di tangan kanan Anda. Haleluya. Dan kita ucapkan janji iman kita. Amin. Janji iman kita. Ini adalah Alkitab suci aku. Ini adalah Alkitab suci aku. Aku adalah apa yang diberitahu olehnya. Aku adalah apa yang diberitahu olehnya. Aku sedia menerima apa saja Aku sedia menerima
firman Tuhan yang diberikan olehnya. Aku boleh melakukan apa yang telah diizinkan olehnya. Dan hari ini saya akan diberkati oleh firman Tuhan. Dan minda saya berhati-hati. Dan hati saya sedia menerima firman Tuhan. Dan mulai dari hari ini saya percaya ada perubahan di dalam hidup saya. Di dalam nama Yesus Kristus yang suci, saya berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Oke, kita baru melafazkan janji iman kita. Amin. Amin. Bagaimana kita melafazkan, mengatakan janji ini, Tuhan tahu. Amin. Haleluya. Kita perlu katakan dengan buka mulut kita. Amin. Untuk dunia kita buka mulut kita lebar-lebar. Haleluya. Dekat dalam gereja suaranya tak terdengar. Saya rasa tikus dan kucing pun tidak akan dengar suara kita. Kita ni begitu senyap sekali. Tetapi kalau di dunia luar kita ada nama. Suara dia sampai speaker pun boleh koyak. Haleluya. Tetapi di dalam gereja kita pula lain. Kita adalah orang yang halus. Haleluya. Bila satu orang menoleh satu orang, kita boleh tak tahu siapa-siapakah orang-orang tersebut. Haleluya. Tuhan ya. Kerana Tuhan memelihara kita. Amin. Kasih Tuhan melindungi kita. Ya, kasih boleh menutup segala dosa. Amin. Bukan kasih dunia, tetapi kasih Yesus. Haleluya. Dan tanpa melengahkan masa, ya, kita sediakan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Saya sendiri pun bersungguh-sungguh untuk menerima firman Tuhan. Sama seperti Anda. Haleluya. Biarkan Bapa Roh Kudus menjalankan kita. Amin. Haleluya. Dan dengan tajuk hari ini, amin, topik hari ini, Tuhan memberikan satu topik pada waktu pagi pukul 4.35 pagi hari ini. Tuhan berikan satu tajuk yang luar biasa. Katakan amin. Amin. Haleluya. Ingin dengar apakah topiknya? Amin. Memperkatakan firman Tuhan. Haleluya. Siapa yang ada nota, buku nota, skill, Alkitab, notanya tolong diambil. Amin. Bukan kerjanya setiap hamba Tuhan berdiri di sini dan mengatakan khotbah, oke, dan kita hanya dengar di telinga kiri dan keluar di telinga kanan. Selepas langkah keluar turun daripada tangga ini, lupain saja apa yang dikhotbah. Bukan itu yang kita datang ke gereja. Haleluya. Mengapa diambil nota? Karena Anda pun adalah seorang penginjil di luar. Amin. Anda harus percaya saya adalah seorang penginjil dan saya diberkati oleh Tuhan, saya dipanggil oleh Tuhan, dan saya juga akan perlu memberi akuntansi kepada Tuhan satu hari nanti. Haleluya. Hamba Tuhan sampaikan dari sini adalah untuk kamu dan saya juga. Haleluya. Mengapa ambil nota? Karena mungkin kita lupa. Dengan adanya nota-nota tersebut, kita boleh refresh balik. Haleluya. Kita boleh mengingat kembali apakah topik, apakah Alkitab dan notanya yang telah disebutkan, poin-poin yang penting yang telah disampaikan oleh hamba Tuhan. Haleluya. Agar kita dapat berbicara dengan kawan-kawan kita yang kita jumpa. Amin. Pada waktu-waktu mereka rendah di dalam hati mereka, di dalam keadaan mereka, ya,
mungkin di dalam kesehatan mereka kurang sehat, ataupun mereka ada dalam kekeliruan duniawi, ataupun financial, yaitu keuangan, dan apa juga masalah yang pentingnya salah satu adalah cinta. Cinta duniawi, cinta monet. Haleluya. Haleluya. Pada waktu itu kita perlukan sesuatu untuk sampaikan kepada mereka. Amin. Apakah yang perlu kita sampaikan sebagai seorang Kristen? Saudara dan saudari, saya tanyakan soalan ini kepada Anda. Apakah yang Anda boleh sampaikan kepada mereka? Apa yang Anda boleh sampaikan? Kepada orang yang patah hati, kepada orang yang sudah duka, yang sedih, yang kehilangan sesuatu yang berharga di dalam dunia ini. Macam mana kamu nak sampaikan kepada mereka? Adakah kamu nak katakan seperti orang duniawi kata, ya baik-baik saja ya, jaga ibu, jaga bapak, jaga adik, ya semuanya oke-oke saja, ya. Adakah kamu katakan seperti 100-200 orang yang kata di luar sana kepada mereka? Kamu pun ingin sampaikan sesuatu yang sama ataupun berbeda. Haleluya. Tuhan memilih kamu dan saya bukan untuk hidup seperti seorang duniawi. Haleluya. Kalau kita ingin hidup seperti orang duniawi selepas mengenal Yesus, apa perbedaan antara kamu dan orang di luar sana? Haleluya. What is the point? Apa bezanya? Tak ada beza. Yang bezanya dia orang tidak hadir ke gereja, kamu hadir ke gereja, tetapi dua pun sama. Dua kali 5 dipanggil. Ya. Hanya di sini diam, di luar sana lompat macam monyet. Ya. Apa bezanya? Tak ada beza. Hanya kita menipu diri kita sendiri dengan mengatakan saya baik di sini. Saya adalah orang yang apa? Senyap, diam. Orang lain tidak tahu karakter saya di luar macam mana. Mulut saya orang tidak kenal. Kalau saya buka mulut saya berapi keluarnya. Ya. Orang panggil macam mulut becok, mulut murai. Ya, ada orang yang menggunakan perkataan tak henti seperti kereta api. Kita pernah nampak ya di luar sana ramai ngomong begitu. Haleluya. Kita bukan seperti mereka. Haleluya. Kita perlu percaya kita adalah anak Tuhan. Amin. Anak Tuhan mestilah mencontohi Tuhan. Amin. Kalau nak panggil saya adalah seorang Kristian, Kristus perlu berada di dalam hati kita. Haleluya. Barulah kita menjadi Tian. Tian. Kris artinya Kristus. Amin. Orang panggil Kristiani, betul? So Kristus perlu ada di dalam hidup kita, bukan saja di hati, di dalam seluruh hidup kita. Amin. Apapun yang kita lakukan perlu ada Kristus di sana. Amin. Haleluya. Haleluya. Bukan senang ya. Kamu jangan bilang ataupun ingat di dalam hati kamu, saya Kristen, senang saja Kristennya hidup. Kristen artinya kamu harus menyerah kepada Tuhan, bukan duniawi. Ya, harus menyerah hidup penuh kamu kepada kaki Tuhan. Amin. Karena Tuhan memilih kamu dan saya. Amin. Karena itulah Tuhan menyerahkan hidupnya di kayu salib. Karena dia tidak mau sesiapapun yang ada di sini atau yang sedang
tengok live, tidak mau pergi ke neraka. Haleluya. Dia tidak mau kita pergi ke neraka, karena itu dia menggantikan kita yang harus pergi. Dia menggantikan kita. Haleluya. Dia menggantikan kita agar kita tidak perlu menjalankan hukuman-hukuman yang sepadan dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Haleluya. Haleluya. Kamu harus puji Tuhan karena itu. Amin. Untuk itu satu perkara saja. Selagi kamu hidup dan bernafas di dalam dunia ini, kamu harus menjadi seorang yang apa? Yang jadi contoh. Haleluya. Seperti Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari kita pergi ke dalam firman Tuhan dengan tajuk memperkatakan firman Tuhan. Amin. Kita bukakan Alkitab kita dengan ayat firman yang pertama, yaitu kita mulakan daripada Yakobus. Amin. Kita bukakan daripada firman Tuhan Yakobus di Perjanjian Baru. Sudah buka Yakobus? Oke. Pasal 3 ayat 2. Pasal 3 ayat 2. Haleluya. Boleh tak kita baca? Boleh tak kita baca bersama-sama? 1, 2, dan 3. Haleluya. Haleluya. Boleh tak kita baca sekali lagi dengan suara yang penuh lantang, keras sekali. Haleluya. 1, 2, dan 3. Sebab kita semua bersalah. Kejap, tak cukup. Sudah makan? Belum lagi. Tetapi apa? Kita dengan iman, ya. Dengan iman. Pada waktu perutnya kosong, pada waktu itulah iman akan bekerja. Haleluya. Sebab bila waktunya perut tak penuh, iman kita tak pakai. Ya, tetapi waktu ini kita gunakan iman dan mengimani, yaitu Tuhan akan menjalankan kita dengan kuat. Amin. Kita tak akan rasa lapar sehingga habis. Oke? Servis ini. Haleluya. Sekali lagi dengan suara yang keras. Ayo. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Haleluya. 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 Dikatakan dengan jelas di sini, yaitu sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Haleluya. Boleh tak saya mengatakan apakah hal-halnya? Kalau saya katakan nanti, aduh, adakah hal begini? Ya, tetapi saya rasa kita semua pun adalah orang yang dewasa. Amin. Kita sendiri pun sudah tahu apakah hal-hal yang pernah kita lakukan. Haleluya. Yang menyinggung perasaan Yesus, yang membuatkan Yesus menangis tentang karakter kita. Haleluya. Haleluya. Kita sendiri tahu, sebab kita yang melakukan dosanya. Amin. Bapa tahu, kita pun tahu. Ya, jangan kamu kata saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Itu adalah tipu. Haleluya. Kamu cuma menipu diri sendiri kamu. Haleluya. Kamu sedar apa yang kamu lakukan, apa yang kamu cakapkan.
Haleluya. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Adakah ia disetujui oleh Alkitab ataupun dilarang oleh Alkitab? Amin. Mengapa saya katakan Alkitab? Karena Alkitab adalah Yesus. Firman adalah Yesus. Haleluya. So dia izin atau tidak izin, kamu perlu refer kembali kepada ayat firman-Nya. Haleluya. Saya pernah katakan dalam khotbah sebelumnya, ada yang masih ingat. Haleluya. Apakah maksudnya Alkitab dalam bahasa Inggris? Apakah maksudnya Alkitab dalam bahasa Inggris? Dipanggilnya Alkitab dalam bahasa Inggris, kita panggil apa? Kita panggil apa? Bible. Haleluya. Oke, apakah maksud singkat untuk arti kata Bible itu? Siapa yang boleh katakan? Saya ingat beberapa minggu lalu saya ada mengatakan tentang ini. Siapa yang masih ingat lagi? Apakah arti Bible? B-I-B-L-E. Apakah arti? Ada siapa masih ingat? Oke, apa? Puji Tuhan. Saya katakan kembali, tolong ambil notanya. Ia penting untuk kamu untuk menerangkan kepada kawan-kawan kamu. Mungkin kawan yang kenal ataupun yang tidak kenal. Haleluya. Maksud Bible itu kita ambil seperti B-I-B-L-E. Artinya B pertama itu basic. Apa dia? Basic. Ini adalah firman ini adalah basic saja. Belum pergi ke intermediate ataupun yang advance ataupun yang tertinggi, higher education, belum. Bible adalah basic sahaja. Haleluya. B lepas tu I adalah instruction. I-N-S-T-R-U-C-T-I-O-N. Instruction. Haleluya. Apakah instruction? Instruksi. Ya. Oke. Instruksi. Bahasa Indonesia ya. Basic instruksi. B yang lagi satu adalah before. Artinya sebelum. L seterusnya adalah living. Haleluya. Apa maksud living? Meninggal. Apa dia? Meninggal mana? Akhirnya adalah E, earth, bumi. Oke, sekarang paham? B-I-B-L-E maksudnya basic instruction before leaving earth. Kalau kamu ubah dalam bahasa, macam mana kamu kata? Kamu boleh bagi ulasan kepada orang ya. Ini adalah Alkitab adalah instruksi basic yang telah Tuhan sediakan untuk kita sebelum kita melewat ataupun kita meninggalkan bumi. Haleluya. Haleluya. Boleh kita katakan ya. Amin. Haleluya. So hari ini kita perlu tahu untuk apakah Tuhan memberikan kita instruksi di dalam ini. Amin. Ia adalah basic. Jangan anggap basic itu remeh. Ya. Ia adalah ayat-ayat firman yang hidup dan penting. Amin. Haleluya. Kalau kita baca, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Haleluya.
So Anda daripada sini bila kamu baca, okey, kita boleh dikatakan apa? Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Bersalah atau tidak? Bersalah atau tidak? Suara tak keluar. Kita malu mengatakan atau mengaku kita bersalah. Tapi Alkitab katakan dengan jelas, kita bersalah dalam banyak hal. Haleluya. Bukan sedikit, tetapi banyak hal. Kamu mungkin keliru. Banyak hal saya. Hal apa ya? Dia kadang-kadang kamu tidak akan ingat apa yang kamu memperkatakan kepada orang. Haleluya. Kadang-kadang kamu mungkin sampaikan sesuatu gosip secara tidak sengaja. Haleluya. Kamu mungkin ingat itu adalah sesuatu apa? Sesuatu komedi, sesuatu gelak ketawa. Tetapi kamu tidak tahu, kamu sudah bersubahat dengan orang yang kamu sampaikan itu adalah secara gosip. Haleluya. Itu adalah pada pandangan Tuhan salah. Haleluya. Artinya kita kena jaga-jaga apa yang kita sampaikan kepada orang. Amin. Jangan selalu kita perhatikan daripada apa yang kamu sampaikan, daripada sudut daripada kamu kepada orang lain. Haleluya. Tetapi kamu juga harus menjadi orang yang bijaksana, sehingga kamu kena perhatikan kalau kamu berada di situasi orang tersebut. Amin. Bagaimanakah kamu reaksi? Haleluya. Kamu perlu mempertimbangkan situasi tersebut sebelum sesuatu keluar daripada mulut kamu dan saya. Haleluya. Haleluya. Kalau kita dapat mengawal mulut ini, lidah ini, sudah mencukupi 90% dosa boleh dihalang. Haleluya. Alkitab bilang begitu. Banyak senjata kita boleh buat, tetapi tidak ada satu-satunya senjata yang boleh disenjatakan, yaitu lidah. Haleluya. Haleluya. Kalau kita pandainya dengan cara apa? Dengan mengikuti apa yang kita bilang, kita pasti akan menjadi orang yang pandai. Amin. Percaya? Mengikuti firman adalah kepada orang-orang yang akan menjadi orang yang sempurna. Haleluya. Haleluya. Adakah kita mau menjadi orang yang sempurna? Haleluya. Untuk itulah Tuhan mati di kayu salib, agar kita menjadi orang yang sempurna, orang yang berguna. Amin. Tuhan tidak mau kita menjadi sia-sia dan masuk ke neraka. Haleluya. Tuhan kasih, karena kasih Dia dapat meliputi segala dosa kita, boleh mengampuni. Amin. Dia boleh menutupi segala dosa kita. Segala sesuatu pelanggaran kita sudah ditutup oleh kasih-Nya. Haleluya. Adakah Anda faham? Apa dia? Apa dia? Haleluya. Perlu buka mulut. Amin. Kerana kamu adalah seorang penginjil. Amin. Haleluya. Hamba Tuhan menaburkan kamu firman-firman setiap minggu, dan bangun pagi-pagi, waktu 4 pagi, 3 pagi untuk mendapatkan firman, bukan untuk sia-sia. Haleluya. Saya boleh mengatakan ini sebagai kesaksian. Amin. Haleluya. Bukan untuk meninggikan sesiapa. Haleluya. Saya tersentuh dengan apa yang istri saya lakukan. Haleluya.
Saya bukan malu mengaku di depan manapun. Amin. Haleluya. Karena lelaki kita ini biasanya adalah keras kepala sikit. Benar atau tidak? Kita selalu keras kepala. Ya. Kamu percaya atau tidak? Kamu boleh tanya keluarga saya. Istri saya ada di sini, saksi. Saya adalah orang yang paling keras kepala di dalam sini. Kalau kamu bilang, kalau kamu tahu karakter saya macam mana. Ya. Dahulu. Haleluya. Jangan ingat sekarang ya. Dahulu. Paling keras hati. Tidak berhati buruk langsung. Berani melakukan apapun. Haleluya. Karena orang lain yang duduk di dalam. So dia kontrol dia. Tidak mengenal Kristen tetapi tidak mengenal kasih Yesus. Haleluya. Tetapi bila saya bertobat, prosesnya bukan senang. Melalui begitu banyak pergumulan, ya, begitu banyak masalah dilalui, itu dipanggil proses. Haleluya. Jangan ingat ya, saya jadi orang Kristen ya, saya sudah dapat baptis, saya jadi orang Kristen ya, saya boleh. No, banyak lagi. Sebab kamu kena diproses. Kamu bukan besi, kamu adalah emas. Amin. Emas perlu dibakar dalam api dengan darah yang begitu tinggi sekali. Berulang kali dia perlu dibakar, dimasak sehingga menjadi emas yang tuli. Haleluya. Seperti itu juga kita orang Kristen. Kita akan dibakar, dimasak sehingga menjadi seorang yang berguna kepada Yesus. Haleluya. Saya sendiri pikir, adakah ini saya? Haleluya. Kawan-kawan saya yang belajar di dulu dalam 30 tahun dulu di sekolah menengah, saya masih ada dalam grup mereka. Mereka tanya, ini kamu? Tak boleh percaya langsung. Dulu kamu siapa? Nombor 1 untuk bergaul. Belum buka mulut sudah kena tangan dan kaki dah sampai muka. Lepas itu kamu baru cerita. Lepas dia dah berdarah baru kamu dulu cerita. Itu cara kamu. Tapi sekarang kaki dan mulut tak kerja. Kaki dan tangan tak kerja, tetapi mulut yang kerja. Orang yang sama tetapi karakternya berbeda, berubah. Budak-budak yang sebaya dengan saya sekarang sudah 48 tahun. Tapi mereka tanya bagaimana ini? Tak dapat percaya. Ini gak Jason. Tak dapat percaya. Saya sendiri pun tak dapat percaya. Haleluya. Karena Tuhan ubahkan. Amin. Kalau kita bersungguh-sungguh, kalau kita benar-benar dahagakan Yesus, ikutilah apa yang Alkitab suruh, tanyakan lebih lanjut dekat pastor kamu. Amin. Mereka akan ajar kamu. Haleluya. Karena apa kita bilangkan ini dekat kamu? Memperkatakan firman Tuhan dengan kayu hari ini. Karena hari bukan lama lagi. Amin. Kedatangan Tuhan bukan lama lagi. Kita harus mempersiapkan setiap orang. Bukan hamba Tuhan saja harus siap, jemaat pun harus siap. Haleluya. Jangan kita katakan saya Kristen, saya datang setiap minggu tanpa gagal. Saya datang mengikuti penyembahan, saya datang mengikuti firman Tuhan, saya memberi penyembahan, saya duduk, saya berdoa dengan mereka, lepas itu kata amin. Saya ada dengan tempat waktu untuk minum dan mesra bersama dengan fellowship dengan rakan-rakan. Saya pergi setiap minggu, saya lakukan begitu. Tetapi apa yang kamu maksudkan ini lain.
itu adalah harus. Alkitab bilang, amin. Tetapi berapa lama kalian kita ingin mau katakan inilah artinya Kristen? Bukan. Ini apa yang kita lakukan sekarang adalah basic. Haleluya. Apa yang kita masih lakukan di sini adalah basic permulaan tentang Kristus dan ajarannya. Haleluya. Adakah kita masih lagi baby? Haleluya. Berapa tahun lagi kita mau katakan saya masih baby? Bila kita mau menjadi anak, bila kita mau menjadi seorang youth dalam Kristiani, bila kita mau menjadi seorang yang besar di dalam Kristen, haleluya, ada tahapnya. Amin. Kamu selidiki sendiri diri kamu, tak perlu kamu tunjukkan orang lain. Kamu selidiki diri kamu sendiri, hati kamu sendiri, di manakah tahap kamu sekarang? Siapa di antara di sini kalau saya tunjukkan jari kepada kamu sekarang, bangun dan katakan daripada Alkitab ini 5 perkataan ayat firman Tuhan tanpa tengok. Siapa di sini yang boleh kata? Saya bukan kata pastor. Pastor tahu. Selain daripada pastor, siapa antara kamu yang sudah boleh mengingati firman Tuhan? Dan bila saya panggil sekarang, bangun, bacakan 10 ayat daripada Alkitab tanpa tengok. Saya mau tengok memori kamu. Berapa banyak Alkitab yang kamu sudah hafalkan. Pasti kita semua pikir satu sama lainnya, aduh, lebih baik saya taruh muka saya ke bawah. Artinya saya rajin baca Alkitab sekarang. Biarlah apa Tuhan tidak melihat saya. Saya rajin tengok Alkitab saya sekarang. Ya. Haleluya. Tetapi kita memanggil kita ini Kristian. Kita panggil kita ini anak Tuhan. Tetapi tidak tahu satu ayat pun di mana ditulisnya. Tetapi bila hamba Tuhan suruh membacakan, membaca. Sudah. Tapi ditanya selepas 10 menit di mana? Ada di dalam Alkitab. Tapi di mana? Haleluya. Artinya kita masih lagi baby. Apa dia? Kita masih lagi apa? Baby. Haleluya. Oke. Sebelum pergi seterusnya, untuk mengatakan tentang itu, kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, amin. Mari buka bersama saya di Alkitab Mazmur, ya, saya rasa Mazmur, ya, pasal 15, if I'm not mistaken, right? Pasal 15, oke, boleh tak anda buka ayat itu semua? Mazmur, buka, tak buka, terus penuh, buka. 1, mulakan dari 1. Sudah buka anda semua? Mazmur 15 ayat 1. Ya. Oke, boleh tak kita baca bersama-sama Mazmur 15 ayat 1 sehingga ayat 5, ya? Boleh? Boleh? Saya nak dengar suara anda, ya. Haleluya. Buka satu-satu. Sudah? 1, 2, dan 3. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam rumah-Mu? Siapa yang boleh diam di bawah yang khusus? Yaitu Dia yang berlaku tidak tercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celaka pada tetangganya, yang
Haleluya. Dengan jelas Raja Daud sudah menulis tentang siapakah orangnya yang dapat masuk ke hadirat Tuhan. Haleluya. Hari ini apa yang kamu baca, kamu apply-kan kepada diri kamu sendiri. Haleluya. Haleluya. Apply-kan. What do you call apply? Bukan satu ya. Oke. Kamu sampaikan kepada diri Anda sendiri. Kita tengok daripada ayat pertama. Kita pergi dengan cepat. Haleluya. Ayat pertama. Raja Daud mengatakan dengan jelas di sini, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Haleluya. Kamu tanya diri sendiri. Ya. Raja Daud tanya kepada Tuhan, siapa? Who Lord can enter to your sanctuary? Siapa yang boleh masuk ke hadiratmu Tuhan? Ya. Raja Daud tanya kepada Tuhan. Amin. Dia tahu jawabannya. Dia nak sampaikan ayat firman itu kepada kita. Amin. Haleluya. Dan sekarang Anda tanya. Sekarang kamu bayangkan kamulah Raja Daud. Haleluya. Setiap orang yang ada di sini adalah sekarang Raja Daud. Sekarang kamu baca dengan ingatan kamu ini adalah Raja Daud dan kamu tanya kepada Tuhan, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Haleluya. Kamu tanya diri kamu sendiri, hati kamu sendiri. Yang kedua, haleluya, jawabannya apa? Yaitu dia yang berlaku tidak celah. Haleluya. Tuhan tidak suka yang celah. Haleluya. Faham tak? Tuhan tidak suka benda-benda yang tercela. Kalau kita nak bagi kepada Tuhan, beri yang segar, beri yang baik, beri yang ada nilai, beri yang baru. Don't give second hand. Jangan bagi yang terpakai, yang tercela, yang tercedera. Haleluya. Dan maksud ini juga Tuhan sampaikan. Bila kamu beri, maksudnya kamu beri hati kamu kepada Tuhan. Jangan beri yang tercela. Haleluya. Maksud tercela di sini adalah kamu jangan letakkan kaki kamu di sebelah darat dan satu lagi di dalam air. Haleluya. 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 Artinya apa? Tuhan tidak mau hati yang dicela, sudah tercela, kamu sampaikan kepadanya. Amin. Maksudnya apa? Kamu masih lagi berdosa dan kamu juga katakan saya mengikuti Yesus. Haleluya. Tidak boleh. Kita tidak boleh menyembah dua raja. Amin. Tidak boleh menyembah dua Tuhan. Haleluya. Satu Tuhan yang benar dan satu duniawi. Haleluya. Satu Yesus, satu duit mata uang dunia. Haleluya. Kamu harus menyembah salah satu. Haleluya. Mana satu kan yang penting untuk kamu? Adakah mata duitan atau Yesus?
Haleluya. Perlu ambil satu saja. Kamu tidak boleh katakan saya pilih dua-dua. Kalau kamu pilih kedua-dua, artinya kamu sedang bijak dan pergi menghadap ke neraka. Haleluya. Tuhan nanti katakan saya tidak kenal kamu, sebab kamu ingat kamu pandai, tapi sebenarnya kamu adalah orang yang paling bodoh. Haleluya. Haleluya. Tuhan tidak mau yang tercela. Yang melakukan apa yang adil. Tuhan suka orang yang melakukan adil. Haleluya. Kita pernah baca dekat surat dekat mana-mana, adil dan saksama. Amin. Haleluya. Bila dengar perkataan itu membuatkan kita seorang adil dan saksama. Bila kita nampak orang yang tidak adil, yang tidak saksama, yang mencuri duit rakyat ataupun duit orang yang ada di sebelah, kita rasa orang itu, kita rasa benci terhadap orang-orang begitu. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Tidak tahu. Pikiran kamu tuh, benar atau tidak? Memang benar. Harus benar. Haleluya. Tidak boleh menipu uang sesiapapun. Amin. Tidak boleh mengambil lebih daripada apa yang seharusnya. Alkitab bilang dengan jelas. Haleluya. Haleluya. Baca seterusnya. Dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Harus mengatakan dengan hati kamu segenap apa yang Alkitab maksudkan. Amin. Haleluya. Bukan senang ya untuk kita menerima firman-firman yang dalam. Amin. Biasanya kalau kita pergi ke tempat lain ataupun di gereja lain, mungkin mereka tidak akan pergi mendalam sana. Haleluya. Kerana mereka takut kehilangan jemaah. Kerana mereka takut kalau mereka kita press terlalu tekan, terlalu dalam, mereka mungkin tidak akan datang kembali ke gereja. Mungkin tidak dapat penyembahan. Haleluya. Di sini bukan begitu, adik dan saudara dan saudari. Haleluya. Apa yang Tuhan suruh sampaikan, itulah kita akan sampaikan. Suka atau tidak harus dengar. Itu saja. Untuk kamu dan untuk saya, hamba Tuhan semuanya sama. Haleluya. Tidak ada spesial di sini. Semuanya sama. Amin. Haleluya. Ayat ketiga. Kita pergi cepat. Haleluya. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Baru tadi saya kata ya tentang lidah. Amin. Yang tidak menyebarkan fitnah. Kalau kita tidak tahu apa perkaranya, jangan kamu menyangkut masuk. Amin. Daripada menyangkut masuk atau menyebarkan fitnah tentang sesiapa pun, baik kamu boleh berdoa untuk mereka. Haleluya. Haleluya. Kalau kamu seorang Kristen yang benar, kamu tidak akan menyangkut masuk dalam perkara-perkara yang tidak tentu, yang tidak disukai oleh Yesus. Seharusnya kamu akan menjadi contoh dan akan mari saudara, mari saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan saya adalah Tuhan yang kasih, Tuhan yang luar biasa, boleh menukarkan segala apa yang kamu hadapi hari ini. Mari saya doakan untuk kamu. Haleluya. Itu baru contohnya seorang Kristen. Amin. Kristus kena keluar. Haleluya. Daripada cara hidup kita. Amin. Mereka yang ada di luar kena tahu dengan karakter kamu. Amin. Dipanggil karakter Kristus. Kita harus bangga kita mempunyai seorang Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Kita boleh katakan dengan berani tepuk dada, Yesus saya adalah luar biasa. Haleluya. Haleluya. Tak perlu malu mengatakan tentang Yesus di luar sana. Amin.
Mereka ingat orang Kristian ini, aduh susahnya mereka. Mereka tidak kenal mereka adalah orang yang buta, mereka ingat dan di luar sana. Tetapi sebenarnya yang di luar sana adalah yang buta, yang tidak kenal siapakah penyelamat. Haleluya. Siapakah yang dapat menyelamatkan jiwanya daripada neraka? Haleluya. Harus kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah memilih kita. Ini kita tidak boleh bayar duit dekat gereja, dekat padri, dekat pastor. Pastor saya jadi Kristen berapa ribu ya. Ini bukan boleh dibeli. Kasih karunia tak dapat dibeli. Apa yang dia lakukan di atas salib itu bukan boleh dibeli. Kalau dia pilih kamu dan saya, bagaimanakah contoh hidup kita sebagai seorang Kristen? What you do is better. Apa yang kamu lakukan, itulah peduli. Haleluya. Haleluya. Jangan menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Kalau kamu mau bersama dengan Tuhan. Haleluya. Kalau kita pernah lakukan perkara ini, bertobatlah hari ini agar Tuhan dapat maafkan kamu. Amin. Seterusnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya. Haleluya. Berapa ramai antara kita yang sering kadang-kadang kita pikir, oh, dia sudah melakukan sesuatu yang menyakitkan hati aku. Hati aku tidak tentram. Saya belum membalas dendam. Haleluya. Kalau ada antara kamu yang ada di sini yang tidak dapat memaafkan sesiapa di dalam hidup kamu, daripada kecil sampai sekarang, mungkin dia boleh menjadi bapak, ibu, saudara mara kamu yang lahir bersama dengan kamu, sesiapa sahaja, kawan kamu, hari ini kamu maafkan mereka. Haleluya. Kamu boleh katakan, oh saya tidak boleh. Apa yang dia lakukan di dalam hidup saya, di dalam keluarga saya, oh saya mati pun akan maaf. Tolong jangan berkata itu. Haleluya. Kamu mungkin kata, saya tidak akan maafkan. Even Tuhan sendiri turun pun saya tak akan maafkan. Artinya kamu sedia untuk pergi ke neraka. Haleluya. Haleluya. Karena apa? Karena Tuhan mati untuk kamu. Amin. Dia mati karena karakter kamu yang dengki, yang degil, yang tidak dapat memaafkan. Dia mati untuk semua ini. Haleluya. Agar kita dapat pergi bersama dengan dia, hidup bersama dengan dia selama-lamanya di surga. Haleluya. Sekarang siapakah orang yang bertuah? Adakah orang duniawi yang tidak mengaku, tidak mengenal Yesus, tahu Yesus tapi tidak mau, yang tidak mau mengakui Yesuslah jalan yang benar, ataupun kamu dan saya yang mengenal Yesus? Haleluya. Yang tahu Yesus mati untuk dosa kita. Haleluya. Siapa yang bertuah? Katakan. Adakah mereka bertuah ataupun kamu bertuah? Pasti kamu kan? Pasti saya kan? Ya. Haleluya. Karena dia mati untuk kita. Dia memilih kita sebelum kita lahir lagi. Amin. Haleluya. Seterusnya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Seterusnya,
Kamu tahu apa artinya? Tetangga kamu, jiran kamu, kamu tidak merosakkan apa-apa, kamu tidak menggunakan perkataan cela ataupun apa-apa sahaja perkara yang tidak betul terhadap tetangga ataupun jiran kamu. Seterusnya, yang memandang hina orang yang tersingkir, ya, walaupun mereka memandang hina terhadap sesiapapun, kamu jangan lakukan, kamu jangan bersubahat. Haleluya. Mungkin mereka lakukan, tetapi kamu jangan pergi menjadi share partnernya. Ya, ada orang yang sangat suka menyebo. Bila satu mengatakan satu, yang lain, iya, aku tahu, dia ini memang begitu. Dari awal aku tahu, aku perhati. Tetapi tak ada orang yang jadi kawan dengan aku tuh. Nah, sekarang kamu ada, iya, betul, benar. Ya, haleluya, haleluya. Kita jangan membuat kerja-kerja yang begitu, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Haleluya. Seterusnya, dan saya akan pergi dengan cepat. Oke. Yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba. Tahu apa riba? Bunga, interest. Ya, kamu udah tahu ada orang yang susah, kamu mungkin senang. Bila kamu ingin tolong atau mereka minta tolong, kalau kamu udah ada lebih daripada apa yang kamu perlukan, kamu nak tolong mereka, kamu jangan 10 sen, 10%, 5% interest. Kamu jangan jadi banker. Haleluya. Nanti jadi bankrupt. Sebab atas lagi kita ada commander chief dari atas, dia akan tengok. Oh, aku berkati kau jadi pula banker ya. Saya kosongkan kau punya bank nanti. Haleluya. Jangan kita buat kerja yang tidak disuruh oleh Alkitab. Amin. Haleluya. Buat dengan sepenuh hati. Amin. Dan yang tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah, siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Katakan kamu, terimalah firman ini, yaitu sayalah Tuhan. Hari ini Tuhan bicarakan tentang saya terima ini. Haleluya. Sebenarnya ada lagi daripada tajuk ini yang perlu saya pergi, tetapi tidak mencukupi masa. Kalau Tuhan izinkan, saya akan sambung kembali dengan tajuk ini di waktu yang akan datang. Haleluya. Haleluya. Dan saya kembali dengan ayat yang pertama tadi sebelum saya menutupkannya, yaitu tadi kamu tahu saya bilang dengan Yakobus pasal 3 ayat 2, dan saya mengatakan sebab kita semua bersalah dalam banyak hal, barang siapa yang tidak bersalah dalam perkataannya. Yakobus, sudah buka pasal 3 ayat 2. Barang siapa yang tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Haleluya. Tuhan mengendaki bagi kita semua orang yang percaya. Semakin hari semakin disempurnakan. Haleluya. Hingga saat Kristus datang untuk menjemput kita sebagai mempelainya. Haleluya. Kita didapati tidak bercacat celah. Amin. Tuhan tidak mau kita bercacat celah. Untuk mencapai apa yang dikehendaki Tuhan, kita harus punya tekad yang kuat dan penuh komitmen. Haleluya.
untuk menyucikan diri dari segala pencemaran jasmani. Haleluya. 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 Saya akan sambung firman ini di waktu yang akan datang dengan poin-poin yang lagi mendalam. Haleluya. Untuk waktu ini saya akan habiskan khotbah saya di sini sahaja pada waktu ini. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi saya memperingatkan kepada semua jemaat dan anak Tuhan, marilah kita, amin, marilah kita bertobat, amin. Kita bukan orang yang 100% lengkap, haleluya. Kita bukan. Kalau antara kita sesiapa ingat saya lengkap, artinya kamu menipu diri sendiri. Haleluya. Kita berada di rumah Tuhan adalah untuk menyedar, memperbaiki, amin, untuk mempertingkatkan apa yang harus kita lakukan sebagai seorang anak Kristus. Haleluya. Semakin hari kita mendekat, semakin hari kita mau belajar. Semakin hari kita mau belajar, semakin harilah kita akan mengakui Yesus. Haleluya. Haleluya. Oke, sampai hari ini saja di sini. Mari kita berdiri dan kita berdoa untuk firman Tuhan. Langsung saja kita berdoa ya. Haleluya, kita bersyukur semua diberkati, amin. Amin. Ya, kita percaya kita anak-anak Tuhan ya, yang sudah ditebus. Kita mau memberi hidup kita kepada Tuhan supaya kita boleh melihat kekudusan Tuhan. Siapa mau rindu selalu melihat Tuhan dalam hidupnya? Ya, melihat bukan seperti melihat kawan kita apa yang depan mata kita. Melihat Tuhan, memandang Tuhan, artinya kita boleh memahami, kita boleh rasakan Tuhan setiap waktu dalam hidup kita. Amin. Kita boleh tahu bahwa Tuhan menyertai saya. Kita boleh tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan saya. Amin. Itu artinya melihat Tuhan. Ada banyak orang boleh berdoa, tetapi dia tidak boleh melihat Tuhan. Kenapa? Ya, dia hanya boleh berdoa dengan perkataan-perkataan yang indah, seperti pujangga puisi seperti itu. Tetapi yang paling penting adalah ketika kita berdoa, kita merasakan hubungan yang dekat dengan Tuhan. Amin. Kita boleh melihat Tuhan, kehadiran Tuhan. Kita boleh rasakan. Mari angkat tanganmu, kita berdoa. Kita bersyukur untuk firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kerinduan kami adalah untuk boleh melihat Tuhan, memandang kekudusan Tuhan. Kami layak setiap kali kami datang menghampiri Tuhan, berdoa di waktu pagi, di waktu malam, di waktu bila-bila saja. Kami boleh merasakan Tuhan hadir, hadirat Tuhan. Kami boleh merasakan Tuhan, jamahan Tuhan, sentuhan Tuhan. Kami boleh merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Itu yang kami rindu Tuhan. Kami selalu bersama dengan Tuhan. Karena kami sadar kami tidak mampu Tuhan hidup. Kami tidak mampu melangkah tanpa penyertaan Tuhan, tanpa restu daripada Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Oleh sebab itu biarlah kami Tuhan menjadi orang-orang yang menjaga hidup kami, tidak bercela. Oh, kami tidak mau melakukan perkara-perkara yang bercela di hadapan-Mu Tuhan. Jauhlah itu dari hati kami. Oh Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu hari ini, supaya kami melakukan apa yang adil, tidak menyebarkan fitnah, tetapi berani menyatakan apa yang benar, berani menyatakan firman kepada orang lain, kepada jiwa-jiwa, tidak mengikut, menyokong, mensampot dosa orang lain, tetapi dengan berani dan tegar mengatakan tidak, itu adalah tidak benar. Aku tidak mau kompromi dengan dosa, tetapi melakukan apa yang benar. Terima kasih buat firman-Mu.
Terima kasih barang siapa melakukannya tidak akan pernah goyah selama-lamanya. Oh, hidup kami tidak pernah goyah selama-lamanya. Kami tetap berdiri teguh. Kami tetap tegak walau dunia sedang bergoncang. Tetapi kami dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu. Haleluya, terima kasih di dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya. Kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan Yesus, kami memberikannya dengan ucapan syukur. Kami memberikannya dengan sukacita, yang mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, persepuluhan, persembahan khusus, ucapan syukur. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi menjadi berkat dalam mengerjakan pekerjaan mereka. Setiap persembahan kami adalah benih unggul, bibit unggul yang kami tabur untuk kami tuai 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Diberkatilah umat Tuhan 30, 60, bahkan 100 ganda. Orang percaya tidak pernah meminta-minta. Keturunan orang benar tidak pernah meminta-minta, tetapi memberkati. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Bagi umat Tuhan yang mau menggunakan amplop ada di meja di luar ya, yang mau memberikan persepuluhannya 1/10 daripada apa yang menjadi pendapatan Anda, ataupun ucapan syukur mungkin Anda ulang tahun, ataupun untuk donasi pembangunan gereja atau persembahan yang lain, Anda boleh mendapatkan amplopnya di meja di luar. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita berikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita kumpulkan persembahan kita. Kita angkat pujian kita. Saudara-saudara, saya sudah cukup berdiri. Kita menari bersukacita ya. Kita manortor, amin. Amin. Saudara sini manortor. Kita katakan di hadapan Tuhan, di sana ada hubungan Tuhan. Haleluya. Haleluya. tidak disambung dengan refrennya, koresnya. Kenapa? Karena tidak sesuai kalimatnya itu untuk orang dewasa. Ya, untuk anak sekolah minggu boleh lah. Karena dibilang
referennya itu saya belum jangan dulu lebih pas dari aku. Semua kita sudah kerjakan. Jadi nyanyian kita harus sesuai dengan kehidupan kita. Amin. Ya, jangan kita tiadakan pendapatan kita sehingga kita tidak bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Itu tidak benar. Jadi puji Tuhan. Setidaknya diberikan Tuhan hikmat untuk memimpin. Amin. Luar biasa. Mari kita bersyukur kita bersyukur kepada Tuhan. Bapak, kami bersyukur untuk ibadah kami yang sudah diberkati Tuhan. Berkatilah terus jemaat Tuhan. Tuhanlah kiranya memberkati lebih lagi berkelimpahan. Kami percaya setiap pekerjaan yang kami kerjakan itu adalah berkat Tuhan. Jalan Tuhan untuk memberkati kami. Dengan demikian kami menjadi saluran berkat bagi keluarga, bagi pekerjaan Tuhan, bagi jiwa-jiwa. Oleh sebab itu Tuhan berkati dengan kesehatan, dengan kekuatan lebih lagi Tuhan. Berkati gereja pelayanan kami, ada banyak program kami Tuhan ke depan ini. Biarlah Tuhan Yesus bersama kami. Tuhan Yesus menyertai kami. Bersama Tuhan kami melakukan perkara-perkara besar. Kami akan hadiri ibadah ini dan semua program kami akan kami teruskan Tuhan. Praktis ataupun meeting, Tuhanlah yang memberkati. Roh Kudus menolong kami semua. Kami bersama-sama mengerjakan pekerjaan Tuhan ini dengan sukacita. Pulanglah dengan berkat Tuhan nantinya, hai umat yang saya kasihi. Terimalah berkat Tuhan, arahkan hatimu, arahkan pikiranmu kepada Tuhan, angkatlah tanganmu. Pulanglah dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Diberkatilah roti makananmu dan air minumanmu. Diberkatilah ketika engkau keluar pintu rumahmu dan ketika engkau masuk. Diberkatilah lumbung-lumbungmu. Diberkatilah pekerjaanmu sehingga dibuatnya berhasil apa yang engkau kerjakan. Anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, kasih setia Tuhan dan kasih sayangnya berlimpah atasmu. Persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menuntun, menyertai saudara-saudara sekalian sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus segenap hatiku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari bersyukur secara pribadi kepada Tuhan.